Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian mengikuti TS, materi selanjutnya itu membahas tentang peta Karnaug. Sebelumnya saya harapkan kalian sudah memahami apa itu aljabar boolean dan bagaimana cara penyederhanaannya, apa itu min term, max term, lalu apa itu SOP dan POS. Nah, peta Carnot itu merupakan salah satu langkah untuk penyederhanaan dari aljabar boolean. Di mana sebelumnya kalian sudah membahas atau sudah dipelajari tentang SOP dan POS menggunakan hukum-hukum maupun fungsi-fungsi pada penyelesaian aljabar boolean, baik itu menggunakan distribusi, lalu De Morgan, dan lain sebagainya. Oke, agendanya ada seperti biasa ada 4, yaitu ada pendahuluan, pengertian, metode penyelesaian, dan contoh soal beserta tugas ya. Oke, referensi ada 2. Saya memberi referensi YouTube, diharapkan kalian selain menonton video ajar saya ini, kalian juga bisa menonton video dari bapak-bapak yang tertera di referensi sebagai bahan tambahan pelajaran kamu. Jadi diharapkan dengan tambahan pelajaran ini kamu semakin bersemangat dan semakin banyak ilmu dari Bapak Tasikmalaya dan YouTube dari Study with Student itu ada Y-nya harusnya ya. Nah, itu ada saya bubuhkan linknya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa KMAP ini merupakan fungsi penyederhanaan aljabar boolean ya. Selain menggunakan hukum-hukum aljabar boolean, kita juga bisa menggunakan KMAP. Apa itu K-map? Jadi K-map atau Carnot map atau peta Carnot itu merupakan alternatif yang lebih mudah untuk menyederhanakan logic circuit. Jadi dibandingkan dengan kamu menghafal fungsi-fungsi dari aljabar boolean, baik itu De Morgan dan lain sebagainya, kamu cukup membuat peta atau bentuk tabel dan kolom dari Carnot map ini. Nah, kalau kamu lihat di sini ada 3 perbedaan ya. Ada 2 perbedaan. Jika kamu menggunakan search table atau tabel kebenaran, kamu bisa mendeskripsikannya menjadi peta Carnot gitu ya. Nah, peta Carnot itu bisa sampai 5 variabel bisa. Jadi itu lebih simpel dibandingkan dengan aljabar boolean yang kamu harus menghafal ataupun mengingat dari fungsi-fungsi aljabar boolean ataupun hukum-hukumnya gitu ya. Nah, ini ada 3 variabel. Misalkan di dalam contoh ini saya memberikan 3 variabel ya. Nah, kamu tinggal bikin tuh petanya. Baik itu A, B, C, ataupun A, B, C, D, atau X1, X2, dan X3. Di mana isian ini merupakan isian dari tabel kebenaran ataupun fungsi yang diharapkan dapat disederhanakan. Rumus untuk menentukan banyaknya kotak pada K-map adalah A atau banyaknya kotak sama dengan 2 pangkat N. Jika kamu memiliki dua buah variabel, berarti jumlah kotaknya adalah 4. Jika kamu memiliki 3 variabel, A, B, C, X, Y, Z, maka banyaknya kotak adalah 2 pangkat 3, yaitu 8 buah kotak. Nah, di sini yang maksud saya ya. Jadi ada 3 buah variabel, maka kamu bisa memiliki 8 buah kotak itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 isian. Jika kamu memiliki 4, 5, silakan dihitung sendiri. Nah, tahapan penyelesaian dengan menggunakan Carnot map ada 6 ya, di mana tahapan-tahapan ini saya inginkan kamu memperhatikan dengan baik dan mengikuti apa yang menjadi syarat dari tahapan penyelesaian. Yang pertama, dari metode KMAP ini, buatlah petanya terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat peta? Berapakah jumlah variabel di dalam fungsi variabel boolean tersebut? Misalkan kamu memiliki 4 buah variabel.
A, B, C, D, maka petanya adalah 2 pangkat 4 yaitu 16 kotak. Begitu ya. Isi kotak pada Kmap dengan persamaan logika 1 untuk persamaan yang ada, logika 0 untuk persamaan yang tidak ada. Maksudnya adalah untuk truth table-nya. Jika truth table-nya bernilai 1, berarti persamaan tersebut ada. Jika bernilai 0 atau persamaan tersebut tidak dideskripsikan, maka persamaan itu diberi logika 0. Nanti saya perlihatkan di contoh soal. Oke, kelompok yang berdekatan. Oke, kelompokkan yang berdekatan menurut aturan 2 pangkat n, di mana n jumlah logika 1. Misalkan, jika kamu bertemu dengan logika 1 yang saling berdekatan, maka hal itu bisa dikelompokkan. Jumlah yang dikelompokkan adalah 1, 2, 4, 8. Berarti ada 8, ada logika 1, 8 buah logika 1 yang saling berdekatan. 4 buah, 2 pangkat 2 berarti ada 4 buah logika 1 yang saling berdekatan. 2 pangkat 1 berarti ada 2 buah logika 1 yang saling berdekatan. Bagaimana ketika 3 buah logika yang saling berdekatan? Maka hal itu tidak dapat dikelompokkan. Jadi urutannya hanyalah 1, 2, 4, dan 8 dengan dengan metode 2 pangkat n gitu ya. Aturan 2 pangkat n. Oke, tahapan yang keempat, logika 1 pada sisi kiri dapat digabungkan dengan sisi kanan. Serta logika 1 pada bagian atas dapat digabungkan dengan bagian bawah. Nah, sepertinya untuk nomor 3, 4, 5, 6 itu saya langsung ke contoh soal saja ya. Sebelum itu saya akan memperlihatkan dulu dengan 2 peubah berarti tadi 2 pangkat 2. Ada 4 buah kotak. 2 pangkat atau 3 peubah berarti 2 pangkat 3 ada 8 kotak. 4 buah kotak berarti ada 4 buah variabel berarti adalah 16 kotak. Jadi 4 dikali 4 berarti ada 16 buah isian yang harus diselesaikan. Nah, di sini kalian lihat bagaimana cara penyusunan kotak ini. Nah, jika kamu melihat di layar kamu atau di slide saya, cara penyusunannya itu sangat sederhana ya. Ini saya sebutkan dulu, berarti ini ya. Nah, kamu bisa menyusunnya untuk X ke bawah, Y di atas. Atau kamu boleh menyusunnya X di bagian atas ataupun Y di bagian bawah. Nah, itu terserah kamu, asal kamu tidak khilaf ya nanti untuk pengisian variabel soalnya. Nah, jangan sampai terbalik-balik begitu ya. Untuk bilangan isiannya itu adalah 01 atau di sini X bar X. Nah, ini berarti bagian atasnya adalah Y bar Y, begitu ya. Nah, untuk 3 buah variabel, kamu bisa pecah X yang bagian ke bawah, YZ bagian atas, atau XY di bagian bawah, dan Z di bagian atas. Nah, itu terserah kamu tadi ya. Nah, penyusunan ini harus tidak boleh terbalik-balik begitu ya. Jadi nilai bitnya harus 00, susunannya ya harus sama persis. Jadi tidak boleh salah. Nah, ini yang mengakibatkan nanti seterusnya nilai kamu juga akan semakin salah dalam menyelesaikan aljabar boolean tersebut. Misalkan kamu
terbalik nih antara 01, kamu bikin 11 dulu. Nah, itu adalah salah ya. Jadi cara penyusunannya adalah 00, 01, 11, lalu 10. Ingat ya, 00, 01, 11, 10. Atau dalam bentuk variabel peubahnya adalah X. Ini YZ ya di sini ya. YZ, Y bar Z bar, lalu ada Y bar Z. Yang ini 11 berarti YZ, 10 berarti YZ bar. Nah, ini susunan yang harus sama persis dan seterusnya ya. Atau kalau kamu di sini XY berarti sini adalah 00, 01, 11, 10. Atau dirubah menjadi X bar Y bar, lalu X bar Y, 11 berarti XY, 10 berarti XY bar. Nah, susunan ini jangan sampai salah saya tekankan ya. 00, 01, 11, dan 10. Arahnya harus dari kiri ke kanan ataupun dari atas ke bawah ya. Kalau kamu menyusunnya secara dua yang didempetkan untuk di bagian bawah. Oke, lanjut ke slide kembali. Nah, ini kalau kamu lihat di sini ya, susunannya tetap sama ya, harus benar-benar sesuai dengan kaedah Kmap. Jadi susunannya harus 00, 01, 11, 10. Dan 00, 01, 11, 10. Mau itu kamu dempetkan XY-nya di atas atau YZ-nya yang di bawah. Asal tidak terbalik ya, di bawah XZ, di atas YW misalkan. Tidak boleh, jadi harus terstruktur ya. Berarti kalau variabelnya X, Y, Y, Z, berarti yang disusun adalah, yang didempetkan adalah, yang didekatkan adalah WX dan YZ. Baik itu mau yang di atas adalah WX. Nah, ini yang posisi saat ini yang di tabel adalah WX yang di bawah. Boleh di atas XW, boleh. YZ yang di bawah, silahkan. Asal saya ingatkan, jangan sampai salah. Susunannya, kaedahnya adalah 00, 01, 11, 10. Lanjut, syarat penentuan peta Carnot adalah yang pertama, cari yang saling sejajar dan segaris. Misalkan kamu memiliki dua buah tadi yang kaedah tadi ya, tahapan penyelesaian tadi, jika kamu lihat nah ini ya, jadi hanya boleh 1, 2, 4, dan 8 yang saling berdekatan. Nah, cari yang sejajar dan segaris. Nah, jika kamu bertemu seperti ini, yang sejajar dan segaris adalah dua buah logik 1 yang saling berdekatan. Yaitu di sisi ini dan di sisi ini. Tidak boleh dibikin secara miring ya, secara garis miring, tidak boleh. Jadi harus saling horizontal ataupun vertikal. Cari yang saling berdekatan dan boleh meminjam variabel yang telah digunakan. Nah, kamu misalkan telah menggunakan 11 ke bawah, dan ini masih sisa nih 1 di sini. Kamu bisa meminjam variabel yang telah digunakan. Bagaimana dengan logik 1 pada kolom ini dan kolom ini? Nah, ini tidak bisa disederhanakan. Ya. Nah, ini adalah cara lain, yaitu pasang 2. Tadi yang saya sebutkan tadi ya. Ada pasang 2, pasang 4.
pasang 8, pasang 16. Nah, yang boleh dilakukan adalah bertumpang tindih, boleh, atau meminjam, boleh, menggulung atau globe ya, boleh. Ini sisi ini dengan sisi ini itu disebut menggulung. Contoh menggulung adalah kalau kalian lihat ini fungsi globe ya. Nah, peta koordinat bersifat tidak berujung atau globe. Apakah boleh menggulung jika salah satu ini pada area gulungan itu bernilai logik 0? Boleh, asalkan yang digulung itu yang berdekatan adalah jumlahnya 2, 4, dan 8. Jadi misalkan ini di sini 0, di sini 0, antara satu yang di sini dengan satu yang di sini itu boleh untuk digulung. Ya, atau boleh disederhanakan. Contoh lain, nah ini kalau kalian menemukan atau menemui logik 0 di setiap sudutnya, nah itu boleh dilakukan penggulungan. Yang tidak boleh dilakukan adalah berlebihan. Jika kamu sudah menggunakan penyederhanaan kedua logik 1 dan di sisi lain itu sudah dilakukan juga, nah yang warna hijau ini tidak lazim digunakan. Atau misalnya kamu mau menggunakan yang biru dengan yang hijau, boleh, jadi yang merah tidak boleh lagi digunakan. Ya, tapi sebenarnya untuk menyelesaikan hal ini adalah karena kamu menemui logik 1 pada sisi paling bawah, maka yang warna hijau ini harus ditiadakan. Nah, ini adalah cara menempatkan tabel kebenaran jika memiliki dua buah variabel. Tadi adalah susunannya adalah 01 ya, baik itu A yang di bawah ataupun B yang di atas. Boleh terbalik, tapi saya sarankan yang disebutkan pertama kali itu di bagian sisi kiri, yang setelah disebutkan berarti sisi kanan ya. Kalau kamu menemukan soal A, B, C, D, baiknya AB di sisi sebelah kiri, CD di sisi sebelah kanan atau di bagian atas dan bagian samping, gitu maksud saya. Oke, contoh 1 misalkan ya, saya memiliki tabel kebenaran seperti tertera di contoh. Saya masukkan ke dalam bentuk K-map. Berarti untuk 00 A bar B bar, 00 itu 1, 01. Ingat ya, A-nya 0, A-nya 0, B-nya 1. Berarti logiknya adalah 0. Bikin 0 di sini ya. Lalu ada 1, 0, berarti A-nya 1, B-nya 1, logiknya 1. Apakah logik dari bentuk seperti ini bisa disederhanakan? Tidak bisa, karena tidak sejajar dan horizontal gitu ya, tidak vertikal dan horizontal. Maka bentukannya adalah A bar B bar ditambah AB. Contoh kedua, saya memiliki nilai peta 00 adalah 1, 01 adalah 1, 10 adalah 0, dan 11 adalah 0. Apakah keduanya ini bisa disederhanakan? Bisa, karena dia saling sejajar ya. Saling sejajar dan memiliki nilai 2 ya. Tadi kelipatan 2, 4, dan 8, dan seterusnya. Dengan aturan 2 pangkat N ya. Nah, ini berarti bisa. Dari mana dapat A bar ini? Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi untuk ini saya hanya menjelaskan apakah itu bisa disederhanakan atau tidak gitu ya. Saya memperlihatkan bentuk-bentuk K-map-nya. Nah, ini bentukannya bisa disederhanakan ya, seperti ini. Bisa.
Lalu ini keempat-empatnya bisa disederhanakan. Jika kamu bertemu seperti ini, yang sisi kiri disambungkan dengan sisi kanan, itu diglobalkan, bisa dibikin seperti ini, lalu disatukan di sini. Bu, bagaimana kalau saya ingin menyatukan antara sisi yang ini dengan yang bawah? Boleh, tapi yang ini sayang nih. Jadi tidak sangat maksimum hasil penyederhanaan kamu. Jadi baiknya logika 1 itu tercover semuanya. Oke, contoh soal ya. Balik ke contoh soal. Saya memiliki bentuk logik seperti ini. Oke, saya ada yang miss nih, saya harus tambahin dulu. Oke, tidak apa-apa kalau menurut saya nih. Oke, bagaimana cara menyederhanakannya adalah dengan cara kamu boleh mengcover yang mana dulu nih bagusnya kalau menurut kamu. Adalah dengan membulatkan bagian ini. Sorry. Oke. Yang ini dulu. Oh, berkilo-kilo. Lalu apalagi ya? Ini bisa. Lalu ini dan ini. Baiknya saya pakai pena lain ya. Biar terlihat ya. Lalu dan ini dan ini. Lalu kamu bisa warna ini. Globalkan ini. Set. Nah, itu adalah cara menyederhanakan bentuk fungsi logiknya ya. Aljabar logik, aljabar boolenya ya. Coba saya delete dulu. Wow. Ini aja. Kasih warna lain bagus nih ya. Warna apa ya? Warna pink. Jadi ada 3, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 buah yang bisa disederhanakan di dalam persamaan ini. Berapakah nilai sederhananya? Berarti oke. Untuk yang warna merah dulu. Untuk warna merah, wow, ini jadi bergeser ya. Iris only aja biar enak. Oke, yang pertama yang warna merah dulu yang ini. Lalu warna hijau yang ini. Warna kuning
Hmm. Hmm. Itu jadinya berlebihan ya, saya baru sadar. Berarti hanya ini saja. Nah, oke. Oke. Jadi untuk persamaan yang warna merah, saya kasih warna merah juga. Berarti nilainya adalah nomor 1. Nah, kalau kamu lihat di sini, berarti yang sama semua adalah 00, 01, 11, dan 10. Ini saya anggap habis jadinya. 00 habis oleh 11, 01 habis oleh 10. Nah, maka fungsi Wx-nya tidak ada. Jadi yang ada sisa adalah Y bar Z bar. Jadi fungsi F yang untuk nomor 1 adalah Y bar Z bar. Untuk nomor 2 saya kasih warna sesuai, hijau. Wow, jadinya tidak enak melihat. Hitam saja. Oke, untuk nomor warna hijau ya. Ini warna hijau. Nomor 2 fungsinya adalah, nah kamu lihat di sini yang sejajar adalah sejajar barisnya ya. Berarti yang di atas itu habis semuanya. Y bar Z bar habis oleh YZ. Y bar Z habis dengan YZ bar. Makanya nilainya jadinya W bar X. W bar X. Ya, ini W bar X. Nah, ini. Nah, untuk yang warna kuning, saya kasih nomor 3. Berarti untuk warna kuning ya. Jadi nilainya adalah, kalau kalian lihat di sini ya, perhatikan baik-baik. Yang ada adalah baris 00 dan 10. Nah, antara 00 dengan 10 yang bisa dihabiskan adalah 0 yang ini dengan 1 yang ini. Di-N-kan atau dikalikan. 0 dengan 1 habis, yang ada tinggal X barnya. X bar. Lalu, itu kalau dipandang dari sisi kolomnya, barisnya dulu ya. Lalu baru kita pandang sisi kolomnya. Sisi kolomnya berarti adalah ini. 1, 0. Berarti Y, Z bar. Gitu caranya. Jadi dia berada di posisi YZ bar. Dan yang habis adalah X barnya. Jadi fungsi keseluruhannya adalah Y bar Z bar ditambah W bar X ditambah X bar YZ bar. Begitu ya cara menyederhanakan menggunakan Kenet. Lanjut ke contoh soal selanjutnya. Contoh keempat. Saya snip dulu. Oke.
Jadi saya punya soal seperti ini. Tadi di soal itu adalah CD ya. Nah, ini CD yang di samping. Jadi saya samakan saja. Berarti tadi adalah CD, yang ini berarti AB. Ya, yang kita bisa sederhanakan adalah ini. Lalu saya kasih warna pena lain. Ini. Oke. Lalu ada ini. Kemudian baiknya oke. Oke, ada berapa ya? 1, 2, 3. Jadi ada 3 ya. Warna merah, kuning, ungu, dan biru. Sorry ya. Oke, ulang lagi. Ungu, oranye, kuning, dan biru. Berarti ada 4. Untuk yang pertama, warna kuning dulu ya. Fungsinya adalah berarti ini adalah 00, 01, 11, 10, 00, 01, 11, 10. F-nya adalah kalau kamu lihat di sini yang habis adalah D-barnya habis ya. D-barnya habis. Adanya C inverse atau C bar. Oh, harusnya ini dulu ya. Ambil dulu biar tersusun. Yang ini berarti B barnya habis 0 dengan 1. Berarti B barnya habis, adanya A bar. A bar, lalu ini kan 4 ya. 1, 2, 3, 4. 00 berarti yang habis adalah D-nya. Yang ada sisa C. C bar, A bar, C bar. Itu untuk yang warna kuning. Yang warna kuning yang nomor 2 ini ya. Yang ini saya sederhanakan menjadi 00, D barnya habis, sisa C bar. Lalu ini berarti A, yang ini ya, 2 ya. Berarti A, B bar, A, B bar, C bar. Nomor 3, yang warna merah dulu deh. Nah, ini baris pertama ya.
Baris pertama berarti C bar D bar, di mana AB barnya sudah habis ya. Untuk bagian variabel AB-nya sudah habis, berarti sisa adalah C bar saja. Sorry, ini warna merah tadi ya. C bar D bar. C bar D bar. Oke. Nomor 4. Tadi sudah warna merah, sekarang warna biru. Berarti adalah AB ya, ini ya. AB, di mana yang habis 0 dengan 10 yang habis adalah C-nya ya, berarti sisa D bar. D bar nomor 5. F-nya adalah warna ungu. Sudutnya 00 dengan 10, yang habis apa? C-nya ya, berarti sisa D bar. Lalu AB dengan A bar B bar dengan A B bar, yang habis adalah A barnya ya, 00 dengan 10 yang habis A-nya, berarti sisa B bar. Nah, ini dijumlahkan secara keseluruhan. Silahkan dijabarkan. Oke, selanjutnya contoh nomor 5. Oke, ada contoh soal. Contoh 5. Sederhanakan fungsi ini. Saya snip dulu. Oke. Oke. Ini ada 3 variabel, berarti 2 pangkat 3 ada 8 kotak yang harus kalian bikin. Warna hitam aja. Berarti saya mau di sini misalkan A, B, ini C ya. 00, 01, 11, 10. 00, 01, 11, 10. Oke. Kamu lihat di sini soalnya adalah A bar, B bar, C bar ya. Berarti itu fungsinya 1. Oke. A bar, B bar, C bar itu nilainya 1. Lalu oke, kasih warna aja deh biar enak. A bar, B bar, C bar 1. Lalu A bar, B, A bar, B, C bar. A bar, B,
Oh, ternyata saya salah ya. Saya hapus ini. Oh, saya ulang saja ya. Oke, baik, nih kita ulang aja semuanya. Oke. A, B, C. Saya lupa nih. Lupa 3 variabel ya. Adalah 0, C. 0 di sini 1. Oke, segitu aja. Berarti ini 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, A, B, C. Oke. A bar, B bar, C bar 1. A bar B, A bar B, C. Di sini nih. Ya, fungsi yang ketiga. A bar B bar C. A bar B bar C. Oke. Satu lihat ya. Yang keempat, A bar BC. A bar BC. Oke, sama lagi. Sorry. A bar BC. 1, 2, 3. Ulang. A bar B bar C bar di sini. A bar B, A bar B, C bar. Oke, di sini. A bar B bar C. A bar B bar C di sini. Oke. A B bar C. A B bar C. Oke, diulang ya. Saya periksa. A bar B bar C bar. Oke. A bar B, A bar B, C bar. Sudah benar. Yang ketiga, A bar B bar C. A bar B bar C. Yang keempat, kelima, A B bar C. A B bar C. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat berarti yang bisa disederhanakan adalah keempat ini, lalu yang global ini. Ya. Fungsinya adalah keempat ini berarti yang habis adalah C-nya habis, B-nya 0,1 berarti habis, tinggal sisa A bar ditambah, kalau kalian lihat berarti ini adalah fungsi C, di mana A, B dengan yang di 00 dengan 10 yang habis adalah A barnya ya, A-nya ya, 00 dengan 10 yang habis 0 dengan 1, ini ya. Berarti sisa adalah B bar C. Nah, ini ya tadi di sisi C ya, yang ke globe ini. Jadi ini adalah fungsi penyederhanaan menggunakan Oke, ternyata tertutup dari tadi ya. Oke, ini adalah berarti fungsi penyederhanaan menggunakan Kmap. Saya harap contoh dari saya ini dapat kalian pahami dengan baik. Jika kamu bertemu dengan hal-hal yang
sangat sulit di dalam pengerjaan soal, saya tunggu pertanyaan-pertanyaan kamu dengan silakan mengerjakan latihan soal dengan cara pengiriman video di G Drive yang telah saya sediakan di folder masing-masing kelas. Jadi jangan bikin folder G Drive sendiri ya untuk kelas C, A, dan B dengan nama folder KMap 1. Oke, silakan dikerjakan. Ada berapa soal ya? 6 ditambah 5 berarti ada 11 ya. Dengan nah, untuk nomor 2 sepertinya ada yang harus saya sampaikan di sini adalah fungsi AB, BC, AB. Nah, ini kalau kalian lihat di term yang pertama itu tidak terlampir C. Baiknya saya contohkan dulu nomor 1. Oke. Jadi kamu punya soal F sama dengan AB ditambah B bar C ditambah A bar B bar. Maka dari itu penyelesaiannya adalah bikin dulu karena 3 variabel ya A, B, C. A di sini, lalu ada B, C, boleh. BC 00, 01, 11, 10. A berarti 0 dan 1. Soalnya adalah yang pertama AB. Nah, term pertama AB. Oke, berarti baiknya biar enak saya hapus semuanya. Oke, berarti kalau ada AB seperti itu, saya anggap baik itu C dan C inverse-nya bernilai 1 juga. AB, berarti di sini ya, AB, ya. Baik itu jadi ini di sini ya. Ini kan A dan B-nya bernilai 1 ya. Kalau kamu mau lihat di sini B-nya 1, A-nya 1. Ya. Nah, bagaimana dengan C-nya, Bu? Jadi saya anggap itu sebenarnya don't care ya, berarti tapi tetap bernilai 1 ya. Berarti AB sama ini juga AB-nya bernilai berarti tetap 1. Nah, begitu ya. Lalu ada B bar C. Berarti bagaimana keadaan dengan A-nya, Bu? Berarti ada A bar dengan A-nya bernilai 1. B bar C. B bar C. Berarti ini 1. Dan ini juga 1. Begitu ya. Lalu A bar B bar. C-nya mana gimana? C-nya berarti antara C dan C barnya bernilai 1. A bar B bar. A bar
abar-bebar di sini ya, baik itu 00 dan 01. Ya, abar-bebarnya bernilai 1 bagi pada dengan C-nya bisa 0 maupun 1. Nah, ini hasil dari bentuk kemetnya. Bagaimana cara menyederhanakannya ini? Cara sederhanakannya adalah ini. Lalu ini. Kemudian. Oke. Fungsinya menjadi yang pertama ini, yang habis adalah 00 dengan 01. Yang habis berarti C-nya ya. Sisa abar-bebarnya. Abar-bebarnya. Lalu ditambah. Ini bagaimana nih? 01 berarti sisa bebar C tambah. Ini bagaimana? Abar bebar. Nah, sama ya fungsinya ya. Nah, itu adalah cara menyederhanakan dan ditampilkan bentuk dari kemetnya. Nah, ini adalah video yang harus juga kalian bikin sama dengan apa yang saya terangkan. Nah, diharapkan mahasiswa atau kalian semua dapat memahami apa yang saya maksud dari pengerjaan tugas ini. Selamat mengerjakan dengan nomornya berarti 1 sampai 5 absensi. Lalu yang ini berarti satu sampai 5, 6 nomor 2, 7, 8, 9, 10. Balik lagi 11 ke nomor 1. 16 nomor 2, 17, 18, 19, 20, dan seterusnya. Oke, ternyata belum. Saya ulangi. Berarti nomor 1 sampai 5, nomor 6 dilanjutkan dengan nomor 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 berarti nomor 2, 17, 18, 19, 20, lanjut 21 dan 22. Oke, demikian pembahasan mengenai Kmap. Selamat mengerjakan dan jika ada yang mau ditanyakan, saya tunggu di grup penjelasan WA kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.